Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel inilah.com di acara Inilah Berita yang akan menghadirkan berita-berita viral hari ini. Langsung saja kita simak berita pertama. Berita pertama, kita menyoroti pernyataan Presiden Jokowi yang akhirnya mengakui bahwa dirinya memang cawe-cawe begitu ya dalam Pilpres nanti. Hal ini dilakukan karena Pilpres 2024 adalah hal yang krusial dan penting. Presiden perlu cawe-cawe tidak netral karena untuk kepentingan negara, bukan kepentingan pribadi. Ya, itu disampaikan Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi. Nah, ini menarik karena kita tahu sebelumnya Presiden Jokowi membantah ya jika dikatakan cawe-cawe. Menurutnya Jokowi hanya berdiskusi begitu ya ketika mengundang para ketua umum partai politik koalisi di istana ya dan menolak jika dikatakan tidak netral. Namun kali ini akhirnya mengakui bahwa cawe-cawe. Bingung ya. Ini kalau orang Jawa katanya isuk dele sore tempe begitu ya. Jadi pagi masih kedelai, sorenya sudah jadi tempe ya. Cepat sekali berubah begitu ya. Mungkin ini peribahasanya. Yang pasti ini jadi pembahasan di media sosial. Salah satu yang bersuara ini adalah Denny Indrayana ini ya, mengatakan bahwa memang cawe-cawe Presiden Jokowi ini sudah lama begitu ya. Urutannya yang pertama kita tahu ada sentilan Yusuf Kala waktu itu ya yang menyinggung agar Presiden Jokowi ini meniru saja SBY dan Megawati ya yang tidak cawe-cawe tadi itu dalam Pilpres berikutnya. Dan kemudian ini disusul juga dengan tokoh-tokoh lain. Hal ini disampaikan Yusuf Kala menanggapi ya pertemuan para ketua umum partai politik di Istana Negara ya. Saat itu Yusuf Kala mengkritisi karena Nasdem tidak diundang atau tidak diajak. Jika memang ini untuk membicarakan masalah pembangunan bangsa begitu seharusnya Nasdem diajak ya. Tapi sudah jelas ini masalah politik begitu kata Yusuf Kala, maka seharusnya tidak cawe-cawe. Tapi itu pun dibantah oleh Jokowi, dikatakan bahwa saat itu hanya berdiskusi. Nah, cawe-cawe berikutnya yang diperhatikan oleh publik, salah satunya Denny Indrayana ini saya ambil ya, adalah suara atau wacana 3 periode ya. Ini sudah jelas sekali beberapa waktu lalu orang-orang terdekat Jokowi kerap menyuarakan tentang 3 periode ini, baik itu mulai Bahlil dengan para pengusaha, katanya suara pengusaha ingin Jokowi 3 periode, kemudian tentu saja Luhut Binsar Panjaitan ini ya, sampai ngundang lurah segala macam, dan banyak lagi ya upaya-upaya itu terus on off, upaya untuk 3 periode sampai akhirnya sekarang meredup begitu ya, apalagi ketika Megawati atau PDIP sudah jelas mendeklarasikan Ganjar. Pupus sudah ya, karena wacana 3 periode ini tidak akan berhasil tanpa persetujuan PDIP yang memang mendominasi di parlemen. Kemudian cawe-cawe selanjutnya adalah ketika Jokowi membiarkan orang terdekatnya yaitu Kepala Staf Presiden Muldoko merebut Partai Demokrat. Ini menurut Indrayana ini Jokowi seperti membiarkan saja, padahal sudah jelas apa yang dilakukan oleh Muldoko itu bukanlah hak politik ya, seharusnya dicegah oleh Presiden Jokowi karena tentu saja itu dapat memperburuk demokrasi di Indonesia. Dan inilah yang masih menjadi gantungan ya, sandungan, karena banyak yang berpendapat bahwa ini menjadi truf terakhir untuk menjegal Anies Baswedan. Jika PK atau peninjauan kembali Muldoko dikabulkan, maka Partai Demokrat akan berhasil direbut, otomatis gagal mengusung Anies Baswedan dan tidak memenuhi presidensial threshold dan gagallah pencapresan Anies. Ya, jadi ini bisa dikatakan senjata terakhir. Ini yang dikhawatirkan oleh Denny Indrayana. Sebelumnya bahkan juga beredar ya bahwa Mahkamah Agung dikabarkan akan mengabulkan PK dari Muldoko terkait kepengurusan DPP Partai Demokrat yang akan diberikan kepada Muldoko ya. Namun demikian ini dibantah oleh Soeharto ya, juru bicara Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa masalah PK Muldoko ini bahkan belum ditunjuk majelis hakimnya, belum dimulai. Bagaimana sudah beredar
desas-desus soal keputusannya, begitu menurut Soeharto. Namun demikian banyak yang mengkhawatirkan ya jika memang benar PK Muldoko ini persidangannya bahkan dimulai, tapi tetap saja ini menjadi bom waktu. Jangan-jangan di menit-menit terakhir di tengah malam begitu ya tiba-tiba keluar keputusan dari Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan PK dari Muldoko. Nah ini disindir juga atau dikritisi oleh Denny Indrayana ya, bahkan Denny membandingkan ini dengan Presiden Amerika Serikat, kejauhan ya kayaknya. Ya, gara-gara Presiden Amerika Serikat Richard Nixon ya yang harus mundur sampai di impeachment gara-gara kantor Partai Demokrat Amerika dibobol untuk memasang alat sadap di masa kampanye begitu. Nah, kalau yang terjadi di Indonesia ini bukan alat sadap saja, bahkan orangnya ini ya, kepala staf presiden sudah menyerobot atau membegal istilahnya, membegal partai, dan itu dibiarkan saja. Padahal ini memang yang luar biasa ya, karena Muldoko ini bukan kader dari Partai Demokrat. Jadi seandainya dikabulkan oleh Mahkamah Agung, ini benar-benar kasus yang luar biasa ya untuk pertama kalinya begitu ya. Yang bukan dari kader bisa menguasai atau merebut. Kalau seperti P3 dan kasus-kasus lainnya biasanya kan rebutannya sesama kader. Ini Muldoko orang luar tapi bisa merebut partai begitu ya. Kita nantikan saja keputusan Mahkamah Agung nanti ya, apakah benar seperti yang dikhawatirkan akan mengabulkan gugatan Muldoko, tapi jika itu terjadi tentu saja ini luar biasa dampaknya, maka Anies nggak jadi nyapres begitu. Nah ini soal cawe-cawe ini masih terus mengundang pro kontra, banyak juga yang membela pastinya. Salah satu nih Gerindra, Gerindra mengatakan apa yang dilakukan Presiden untuk cawe-cawe itu adalah hal yang sudah benar dilakukan, bukan kesalahan ya. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman mengatakan tujuan cawe-cawe yang dilakukan Jokowi itu untuk memastikan agar pencapaiannya selama 10 tahun menjabat sebagai presiden terus berlanjut pada pimpinan berikutnya. Jadi ini sebenarnya seperti yang disampaikan oleh Jokowi juga ya, bahwa semata-mata demi kepentingan negara, karena Pilpres 2024 ini krusial untuk menuju Indonesia maju pada tahun 2030 begitu ya. Jika kita salah memilih pemimpin, kita hanya punya waktu 13 tahun saja begitu ya. Jangan sampai salah memilih pemimpin. Saya jadi nggak ngerti mengapa 13 tahun ya. Apa ini karena memang kita sudah salah memilih pemimpin 10 tahun sebelumnya? Saya bercanda. Tapi itulah yang disampaikan Presiden Jokowi. Saya penasaran mengapa hanya 13 tahun begitu ya. Ada apa di 13 tahun ini? Tapi menurut Presiden Jokowi itulah krusialnya. 13 tahun ini jangan sampai salah memilih pemimpin. Jika kita salah maka tujuan untuk Indonesia menjadi negara maju tidak akan tercapai ya. Tanggapan berbeda tentu saja datang dari Anies Baswedan ya. Menurut Anies, bagi sekarang yang sedang bertugas jangan khawatir karena memang tugasnya akan selesai dan itu adalah memang proses 5 tahunan begitu ya. Calon presiden yang dapat perlakuan tidak fair, kemudian juga potensi terjadinya kecurangan, yang semua itu dikhawatirkan muncul akibat adanya pernyataan bahwa tidak netral dan cawe-cawe. Nah, kami berharap kekhawatiran-kekhawatiran yang tadi diungkapkan itu tidak benar. Itu adalah kekhawatiran saja, dan dalam kenyataannya kita berharap pemilu tetap seperti semula, Pilpres tetap seperti semula. Dan masalah akan berkelanjutan program dan lain sebagainya seperti IKN, program-program Jokowi yang lainnya, kereta cepat mungkin, itu menurut Anies bukan isu utamanya, karena fokus atau perhatian dari Anies Baswedan jika seandainya terpilih nanti adalah melaksanakan janji-janji kemerdekaan begitu ya. Jadi pertanyaannya bukan mau meneruskan atau tidak diteruskan, persoalannya adalah mau mencapai janji kemerdekaan itu, dan itulah pegangan kita ya. Jadi jelas kalau Anies ini kan kerap ditanya itu di dalam berbagai event ya,
Apakah nanti kalau jadi presiden mau melanjutkan IKN begitu? Dan ini selalu jawabannya Anies Baswedan. Ini bukan masalah melanjutkan atau tidak melanjutkan, karena pegangan kita adalah melaksanakan janji-janji kemerdekaan. Nah, ini pinter, ini bulat-bulat biasa. Nah, intinya jika program tersebut bertentangan dengan janji kemerdekaan, ya tidak dilanjutkan. Jika sesuai, maka dilanjutkan. Mungkin seperti itu maksud Anies Baswedan ya. Ya, jadi harus pinter-pinter mengartikan ini kalau jawabannya Anies ini. Tapi kalau menurut saya juga big question ini ya, mengapa sampai seorang presiden harus terus terang ya secara terbuka menyatakan cawe-cawe tidak netral begitu ya. Apa hebatnya sih Anies Baswedan ini sebenarnya? Karena kalau di survei kan buncit terus itu ya. Mengapa sampai harus turun semua ya? Semua lembaga negara misalnya KPK, KPU, Bawaslu, MK begitu ya. Kok sepertinya semua dikerahkan, dan sekarang ini presidennya pun turun gunung ya dengan terus terang mengatakan cawe-cawe. Ini mengapa harus sampai seperti itu begitu ya? Seperti kata Anies, nggak usah khawatir seharusnya, nggak usah panik ya, karena serahkan saja pemilihan presiden ini kepada rakyat ya. Karena ya itulah pemegang kekuasaan tertinggi. Biarkan rakyat menentukan apakah memang ingin melanjutkan program-program Jokowi atau tidak begitu kan. Nanti kan akan tercermin dalam Pilpres nanti. Tidak perlu sekarang begitu banyak manuver. Berita kedua ini ya, dari cawe-cawe kita beralih ke Denny Indrayana ini ya, masih ada hubungannya. Bikin viral lagi ini Denny Indrayana gara-gara tweetnya yang mengatakan, ini saya bacakan aja ya. Pagi ini saya mendapatkan informasi penting, MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja. Info tersebut menyatakan komposisi putusan 6/3 dissenting. Wah, ini luar biasa. Denny Indrayana ini mengaku mendapat bocoran ya bahwa akhirnya MK akan mengabulkan ya judicial review, dan kemudian pemilu legislatif nanti nggak memilih caleg, nama caleg lagi, tapi hanya memilih gambar partai. Nah, ini tentu saja langsung viral begitu ya. Tapi yang menarik, Mahfud MD nih ya yang langsung merespon, mengatakan agar Denny Indrayana ini diperiksa polisi saja begitu ya, karena membocorkan rahasia negara, keputusan ya. Bahkan Mahfud MD ketika menjabat ketua MK saja dia tidak berani sekedar menanyakan isyarat ya bagaimana keputusan itu sebelum dibacakan secara resmi. Jadi menurut Mahfud MD apa yang dilakukan Denny Indrayana ini suatu kesalahan besar begitu ya, karena membocorkan rahasia negara begitu ya, membocorkan keputusan. Ini membocorkan ya, bukan menyebarkan hoax. Artinya benar berarti apa yang disampaikan Denny Indrayana ya, bahwa Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan ini proporsional tertutup. Jika benar seperti itu, tentu ini lebih panjang lagi dari sekedar kebocoran rahasia negara ya, karena dampaknya akan jauh lebih hebat, akan terjadi kekacauan yang luar biasa, dan yang pasti saya bayangkan nanti parlemen isinya adalah ya anak ketua umum partai, istrinya, ponakannya, begitu saja, atau orang-orang terdekat ya. Nggak mungkin orang-orang luar. Kalau sekarang kan semua punya kesempatan yang sama ya, bisa meskipun dari daerah, jika mempunyai modal sosial yang kuat bisa menjadi calon legislatif atau caleg. Tapi jika pemilih gambar gini bisa dibayangkan ya, nanti isinya hanya orang-orang terdekat dari ketua umumnya atau dari partai politik itu. Dan bagaimana nasib parlemen ke depannya ya, jika dengan sistem proporsional terbuka saja, ini yang ada di DPR saja sudah seperti boneka ini ya. Apalagi jika isinya orang-orangnya ketua umum saja, jadi seperti apa saya nggak ngerti. Karena saya ingat ketika Mahfud MD bicara dengan Bambang Pacul waktu itu ya, soal undang-undang perampasan aset begitu, Bambang Pacul mengatakan, kita ini cuman siapa begitu ya, semua tergantung dewa-dewa atau ketua umum partai politik. Jadi bahkan kita sudah memilih anggota dewan saja itu sebenarnya yang berkuasa ketua umumnya. Nah, bisa dibayangkan kan jika ini kemudian sistemnya juga dirubah, akan menjadi lebih dominan, lebih powerful ya, dipegang kekuasaan itu oleh ketua umum partai politik begitu. Nah, padahal jika proporsional terbuka, ini masyarakat bisa berkesempatan setidak-tidaknya menentukan secara langsung begitu ya, siapa anggota atau calon legislatif yang dikehendaki untuk duduk di parlemen ya.
Sementara itu Denny Indrayana sendiri sepertinya tidak bergeming ya dengan ultimatum semacam begitu dari Mahfud MD agar diperiksa polisi. Bahkan Kapolri sendiri Listio Sigit sudah mengatakan akan menindaklanjuti begitu ya. Ini menurut Kapolri memastikan bahwa pihaknya akan menindak tegas jika dalam pembocoran putusan MK tersebut terdapat unsur pidana. Tentunya kalau kemudian ada peristiwa pidana dalamnya, kita akan mengambil langkah lebih lanjut. Itu pernyataan Kapolri ya. Kapolri juga menyebut persiapan langkah-langkah dalam pengusutan soal pembocoran putusan MK itu juga sesuai dengan arahan dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD ya. Jadi ini sudah serius tampaknya Denny Indrayana akan diperiksa, tapi Denny Indrayana tetap bersuara ini ada mengatakan bahwa itu dia lakukan sebenarnya tidak ada rahasia negara yang dibocorkan karena memang saya tidak tahu putusannya sudah ada atau tidak ya, putusan nomor berapa ini yang dibocorkan belum tahu juga. Apa yang dilakukan Denny Indrayana sebenarnya semata-mata ingin membawa isu ini ke ruang publik ya. Informasi bahwa MK akan mengembalikan sistem pemilu legislatif menjadi proporsional tertutup lagi harus diketahui publik. Inilah bentuk transparansi, inilah bentuk advokasi publik pengawalan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Kita paham sekarang di tanah air, jika tidak menjadi perhatian publik, maka keadilan sulit untuk hadir. No viral, no justice. Maka kita perlu melakukan langkah-langkah pengawalan dengan mengungkapkan ini ke sosial media. Karena apa? Karena satu, jika MK memutuskan kembali ke sistem proporsional tertutup, itu artinya MK melanggar prinsip dasar open legal policy. Seperti biasalah viral dulu ya, dan kemudian masyarakat bisa terlibat sehingga bisa mengontrol. Sepertinya taktik ini sudah dilakukan oleh SBY sebelumnya ya, ketika Muldoko akan mengkudeta Partai Demokrat. Sebelum itu terjadi, SBY langsung bicara bahwa ada seseorang mantan jenderal gitu yang akan mengkudeta partainya. Banyak yang berkomentar mengatakan SBY berhalusinasi ya, tapi kemudian ternyata benar Muldoko lah yang melakukan, dan tentu saja itu sudah sudah diaborsi lebih dahulu oleh SBY begitu, sehingga publik sudah langsung berpihak begitu ya ke SBY. Bayangkan jika prosesnya tidak melibatkan publik, cepat-cepat begitu ya, seperti P3 begitu langsung berganti. Nah, tentunya akan beda. Jadi ini seperti taktik atau strategi yang digunakan oleh SBY, ini ditiru juga oleh Denny Indrayana, mengaku memang sengaja memviralkan. Bahkan Denny Indrayana mengaku sebenarnya yang ditiru adalah Mahfud MD sendiri ya, karena Mahfud MD juga sering memviralkan sesuatu ya, baik dalam kasus Verdi Sambo atau kasus 349 triliun ya. Sampai rame di DPR juga ya, dibocorkan oleh Mahfud MD bahwa ada transaksi janggal 349 triliun di Kementerian Keuangan. Sayangnya meskipun sudah viral, untuk kasus itu tidak berlanjut. Namun tidak demikian dengan proporsional terbuka atau tertutup ini, Denny Indrayana berharap ya tadi itu diaborsi dulu sehingga bayi haram ini tidak sempat lahir begitu ya. Kok serem sih istilahnya, maksudnya dia dibasikan dulu gitu ya, diviralin dulu ya. Jadi kalau memang itu tujuannya, tentu ini akan memberi dampak yang positif kepada publik ya, lepas dari itu adalah pembocoran rahasia negara atau tidak. Tapi bayangkan jika tiba-tiba tengah malam begitu ya, ada putusan bahwa proporsional tertutup sudah diganti. Nah, tentunya akan susah dilakukan jika memang sudah keputusannya keluar. Hal ini terjadi juga pada putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya ya. Kita tahu ketika tiba-tiba saja Mahkamah Konstitusi sudah memperpanjang masa jabatan Ketua KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun. Dan anehnya lagi ya, dan luar biasanya lagi, keputusan itu langsung berlaku setelah dibacakan ya, setelah diputuskan. Itu artinya Firly Bahuri juga diperpanjang masa jabatannya jadi 5 tahun. Nah, karena itu sudah langsung tiba-tiba keluar dalam bentuk keputusan, tentunya tidak banyak yang bisa dilakukan oleh publik ya, karena Mahkamah Konstitusi kan keputusannya tidak bisa dikasasi ini ya. Nah, makanya itulah yang dilakukan oleh Denny Indrayana saat ini untuk mencegah ya hal itu terjadi, sehingga disounding dulu ini ya. Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Apakah yang dilakukan Denny Indrayana ini tindak pidana atau bagaimana? Tulis di komen ya.
Kita sampai pada berita ketiga, ini berita gembira sebenarnya, tapi bersyarat. Ini tentang Sri Mulyani ya, yang menyampaikan bahwa saat ini Presiden Jokowi telah menggodok begitu ya, rencana kenaikan gaji PNS ya. Dan ini akan disampaikan oleh Presiden, rencana kenaikan gaji PNS itu pada sidang paripurna ya. Seketika membahas rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN 2024 nanti ya. Jadi ini akan segera disampaikan, diumumkan oleh Presiden Jokowi langsung. Namun pelaksanaannya nanti pada tahun 2024. Inilah yang dikritisi oleh banyak pihak ya, karena ini semacam bersyarat ya, diumumkan saat ini tapi dilaksanakannya nanti 2024. Ini sama saja mengatakan ya silakan memilih calon A begitu ya yang didukung oleh Jokowi, nanti gajinya akan dinaikkan pada 2024. Jika tidak ya belum tentu, kebijakannya belum tentu terjadi. Itu saja semacam ini ya. Banyak pengamat mengatakan ini semacam politik uang sebenarnya ya, dengan menjanjikan seperti itu dan kental muatan politis. Jika memang ini tujuannya baik, sebenarnya kenaikan gaji PNS ini sudah merupakan kewajiban dari pemerintah. Jika memang pemerintah ingin menaikkan gaji PNS, harusnya dilakukan sebelumnya ya, tidak mendekati Pilpres seperti saat ini. Jika mendekati Pilpres, maka tentu saja banyak yang mengartikan seperti bermuatan politis yang sangat kental ya. Kalau kita lihat di sini, ini saya temukan di internet ya, tentu saja grafis yang menunjukkan kenaikan gaji yang dilakukan oleh para presiden ya pada era Gus Dur. Pada tahun 2002 naik 250% ya, kemudian 2003 tunjangan masuk ke gaji pokok ya. Ini ada 2 kali, sangat signifikan. Kemudian di era Megawati 2003, 2004, 2005 tidak ada kenaikan begitu ya. Nah di era SBY ini 2006 naik 15%, 2007 naik 20%, 2008 naik 20%, 2009 naik 15%, 2010 naik 5%, 2011 naik 10%, 2012 naik 10%, 2013 naik 7%, 2014 ini dekat Pilpres ini naik 6%. Jadi tapi kan sebelumnya sudah beberapa kali mengalami kenaikan ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kali kenaikan di era SBY begitu ya. Nah ini sekarang di era Jokowi ya. 2015 tidak ada kenaikan, 2016 tidak ada kenaikan, 2017 tidak ada kenaikan, 2018 tidak ada kenaikan, dan 2019 mendekati Pilpres rencana naik 5%. Ya begitu ini. Kalau menurut pendapat kalian bagaimana? Silakan tulis di komen. Berita keempat kita menyoroti, baru-baru ini beredar video viral ya. Ini Mario Dendi yang tampak di situ kelihatan duduk santai mempermainkan borgol atau taisnya ya, yang bisa dia buka masukkan sendiri gitu. Padahal seharusnya hanya pihak berwenang ya yang bisa membuka dan menutup taisnya atau borgolnya yang terbuat dari tali tersebut. Namun dalam video viral tersebut terlihat Mario Dendi santai sambil didampingi oleh 3 pria dewasa, salah satunya bahkan berseragam coklat. Nah, menanggapi video tersebut sebelumnya pihak kepolisian mengatakan itu hanya editan begitu ya, bahwa peristiwa tersebut sebenarnya terjadi pada waktu yang berbeda begitu ya, kemudian digabungkan oleh netizen ya. Tapi untungnya ya akhirnya Kapolda Metro Jaya ini Karyoto menyampaikan permintaan maafnya atas video viral tersebut ya, nggak membantah lagi ya, disampaikan oleh Kapolda. Saya selaku penanggung jawab di Polda Metro, saya minta maaf, dan saya juga perintahkan Kabid Propam untuk memeriksa apakah ada hal-hal yang dilakukan oleh anggota kami secara standar operasi prosedur ada yang dilanggar, dan secara kepatutan apakah ada peraturan-peraturan disiplin yang dilanggar. Yang jelas saya merasa hal-hal yang sekecil apapun yang menjadi tanggung jawab saya akan lakukan perbaikan. Terima kasih kepada netizen. Saya berjanji ya, ke depan apapun kritikan akan kami perhatikan, dan ini menjadi bahan masukan buat kami untuk perbaikan ke depan. Saya memang masuk di akhir-akhir perkara Mario Dendi. Yang pertama ketika kemarin dipermasalahkan, kok lama sekali ya. Saya pun
merasa ini adalah sesuatu yang harus segera diselesaikan, saya datang ke Kejaksaan Tinggi untuk melakukan koordinasi dan membantu Direktorat Kriminal Umum untuk menuntaskan. Dan kalau saya lihat ya dari perkaranya, saya yakin ya para penyidik tidak ada yang memberikan pelayanan yang istimewa kepada Mario Dendi, nggak ada. Ini luar biasa ini ya, jarang-jarang ini seperti ini. Biasanya kalau di kasus Sambo dulu ya, sampai netizen gemes begitu ya, selalu berkelit-berkelit, tapi nampaknya ini sudah belajar dan sudah ada kemajuan ya, Kapolda dengan gentle begitu ya, meminta maaf dan mengatakan bahwa akan menindaklanjuti ya anggotanya yang mungkin melakukan kesalahan prosedur dengan mengerahkan propam tentunya ya untuk menindaklanjutinya. Sayangnya ini ketika wartawan bertanya tentang kronologis terjadinya peristiwa itu ya, bagaimana Mario bisa membuka borgolnya sendiri itu, Kapolda enggan menyampaikannya ya. Saya tidak akan berbicara ke belakang bagaimana proses kejadiannya. Yang jelas kalau memang ini menjadi semacam koreksi bagi Polda Metro Jaya, saya terima. Saya juga berterima kasih kepada netizen yang telah memberikan kritikan dan masukan. Ya, akhirnya netizen juga dipuji nih oleh Kapolda ya. Ya, yang jelas ini bisa menjawab ya kekhawatiran banyak pihak ya bahwa Mario Dendi ini ternyata mendapat perlakuan khusus begitu ya. Ini tampaknya Kapolda sudah menjamin akan menindak siapa yang memberi perlakuan khusus tersebut. Kita sampai pada berita terakhir, berita kelima. Seperti biasa ini berita-berita menggemaskan biasanya yang terakhir ini. Ya, ini kita menyoroti sidang lanjutan kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh Luhut Binsar Panjaitan yang sedianya digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada 29 Mei 2023, Senin kemarin. Namun sidang ini kemudian ditunda sampai 8 Juni dikarenakan saksi pelapor yaitu Luhut Binsar Panjaitan tidak bisa hadir dikarenakan sedang keluar negeri menjalankan tugas negara. Tapi itu dikritisi oleh Haris Ashar yang mempertanyakan, ini keluar negerinya kemana kok lama banget dan tugas negaranya itu apa begitu ya. Jadi barangkali majelis hakim bisa menginformasikan kepada saya setidak-tidaknya diberitahu keluar negerinya kemana. Kok lama sekali nggak pulang, terus tugas negaranya itu ngapain, bikin apa begitu kata Haris Ashar ya. Kemudian Hakim Ketua Cokorda Gede Artana mengatakan dalam surat yang dilayangkan oleh kuasa hukum Luhut Binsar Panjaitan tidak disebutkan secara rinci. Ya, baik di sini memang tidak disebutkan kata Cokorda. Hal ini tentu saja langsung disambut dengan sorakan begitu ya oleh peserta sidang ya, karena dianggap ini tidak netral begitu ya, karena menurut Fathia ini ya, ketika Fathia melayangkan surat yang sama maka dirinya dianggap mangkir begitu ya, tapi ketika Luhut Binsar Panjaitan ini seperti ditolerir begitu ya, melayangkan surat tanpa ada keterangan yang jelas ya. Namun ini yang menarik, netizen langsung bekerja begitu ya. Ternyata yang pada tanggal 29 Mei hari Senin itu Luhut Binsar Panjaitan tidak sedang berada di luar negeri. Ini akibat dari detektif netizen ini ya yang mengorek-ngorek ya media sosial. Akhirnya ini pertama kali diposting oleh partai sosmed ini ya yang menduga kalau Luhut berbohong. Hal ini disampaikan usai Menteri Keuangan Sri Mulyani membuat postingan di akun Instagramnya ya. Di situ tampak Sri Mulyani bersama Luhut dan kemudian beberapa tokoh lainnya, ada Mahfud MD, Kapolri Listio Sigit dan beberapa orang lainnya dari Kabinet Indonesia Maju. Nah, di captionnya begitu ya, Sri Mulyani menulis bahwa pertemuan itu terjadi di Istana Merdeka pada Senin 29 Mei 2023, hari di mana seharusnya Luhut Binsar Panjaitan menjadi saksi sidang Haris dan Fathia. Nah, ini langsung ketahuan deh ya. Namun demikian tidak ada penjelasan dari Luhut Binsar Panjaitan ya. Padahal menjadi saksi itu juga merupakan tugas negara yang nggak boleh dikesampingkan ya untuk menghormati hukum. Tapi ini belum ada penjelasan atau pernyataan dari Luhut Binsar Panjaitan. Demikianlah inilah berita kali ini, mulai dari presiden yang cawe-cawe begitu ya sampai Luhut Binsar Panjaitan yang keluar negeri tapi sepertinya bohong begitu ya. Itulah rangkaian berita kami kali ini. Pastikan ikuti terus ya program-program di YouTube channel inilah.com. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.